Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Aslam Putra dengan NIM 2316050165 dari Prodi Perbankan Syariah A dengan mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Pengertian tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tingkatan tasawuf akhlaki. 1. Taklal. Taklal adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan atau melepaskan diri dari perilaku buruk seperti berbuat maksiat, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, berprasangka buruk, riya, godop dan sejenisnya. 2. Tahalli. Setelah membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, selanjutnya hal yang perlu dilakukan adalah pengisian jiwa atau disebut tahalli. Pada tahap ini seorang sufi diharuskan membiasakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji seperti sabar, ikhlas, ridho, tobat dan sejenisnya. 3. Tajalli. Tahap terakhir adalah tajalli yang berarti tersingkapnya nur gaib. Di tahap ini seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Tujuannya agar perilaku-perilaku baik yang telah dilakoni pada tahap tajalli tidak luntur begitu saja. Tajalli biasanya dilakukan dengan cara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memuja dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. 1. Al-Ghazali. Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Tusi. Beliau lahir di kota Kurusan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Di masa hidupnya, Al-Ghazali merupakan seorang ahli ilmu yang dikagumi oleh banyak ulama besar. Beliau juga dikenal sebagai seorang sufi, filosof, fuqaha atau ahli fikih dan mutakallim. Beliau juga memiliki banyak gelar, salah satunya Hujjah al-Islam yang diperolehnya dari kerajaan Bani Salju. Seperti halnya Al-Qushairi, Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asing menyesatkan Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajarkan ketasyawufan. 2. Al-Qushairi. Al-Qushairi memiliki nama lengkap Abdul Karim bin Hawazim. Beliau lahir di kawasan Nisahafur pada tahun 465 Hijriah, di mana beliau merupakan seorang ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pada masanya. Ajaran tasawuf Al-Qushairi didasarkan pada doktrin Ahlu Sunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Beliau mengadakan pembaruan di ajaran tasawuf dengan menentang keras doktrin-doktrin aliran Karamiyah, Syiah, Mu'tazilah dan Mujassamah. Ia juga menjelaskan perbedaan antara zahir dan batil serta syariat dan hakikat. Menurutnya, tidak haram jika seseorang menikmati kesenangan dunia asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri memiliki nama lengkap Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar, adalah seorang zahid dari kalangan tabi'in yang lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Beliau merupakan pelopor utama yang mulai mempelajari ilmu-ilmu kebatinan dan kesucian jiwa. Menurut pandangnya, tasawuf merupakan ajaran untuk menanamkan rasa takut, atau baik itu takut akan dosa-dosa, takut tidak mampu memenuhi perintah dan larangan Allah, takut akan ajal atau kematian di dalam diri setiap hamba dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpendapat bahwa dunia adalah ladang beramal. Banyak duka cita di dunia dapat memperteguh amal soleh. 4. Al-Muhasibi. Al-Muhasibi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Hasan Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 165 Hijriah. Menurut beliau, tasawuf berarti ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Beliau juga berpendapat ada 3 hal yang perlu ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai jalan keselamatan, yaitu melalui makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati, khauf, rasa takut dan raja pengharapan.